Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid At-Tanwir yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang berbahagia. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan selesai dari mengerjakan salat subuh, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Ini doa senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengawali paginya dengan doa ini. Doa yang di dalamnya kita minta 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amalan saleh yang diterima. Dan yang ketiga, rezeki yang halal. Ini menunjukkan kepada kita dan mengisyaratkan bahwa hendaknya kita memulai hari kita dengan 3 perkara ini. Maka insyaallah ta'ala Allah akan memberkahi ilmu, amal, dan rezeki kita. Makanya waktu yang berkah bagi umat Islam itu adalah waktu pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku itu akan diberkahi di waktu paginya, kata Nabi.
Nah ini kalau dia mengawali paginya dengan 3 ini. Yang pertama dengan ilmu. Alhamdulillah kita memulai pagi kita dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ini luar biasa. Kemudian memang sebelumnya sudah kita beramal, mengerjakan sholat subuh, yang sebelumnya sholat sunnah sebelum subuh. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian manakala kita lanjutkan dengan mencari rezeki yang halal, maka keberkahan di atas keberkahan. Makanya Nabi SAW senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 ini. Ilmu yang bermanfaat, amalan yang soleh, dan rezeki yang halal. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan 3 perkara ini memang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Perhatikan Nabi SAW minta pertama ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu dulu? Karena ilmu ini yang akan membimbing kita untuk beramal. Baik tidaknya amal kita ditentukan oleh ilmu. Makanya salah satu syarat diterimanya amalan itu harus sesuai dengan ilmu yang benar. Ulama mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ini jamaah sekalian. Sama halnya dengan rezeki. Rezeki yang halal itu ditentukan juga oleh ilmunya. Iya, ditentukan juga oleh ilmunya. Nah, betapa banyak rezeki-rezeki yang tidak halal akibat dari ilmu yang tidak benar. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupkan diri dengan rezeki yang halal-halal saja. Karena itulah hakikat kezuhudan seorang hamba. Hamba yang zuhud, hamba yang hanya mencukupkan diri dengan yang halal saja. Adapun yang haram dia tidak mau ambil, walaupun syahwatnya sangat menginginkannya, walaupun hawa nafsunya tergerak untuk itu, tapi dia sadar bahwa yang bisa memberi berkah dalam hidup hanyalah rezeki yang halal. Yang bisa menjadi daging bagi dia hanyalah rezeki yang halal. Adapun rezeki yang haram hanya akan menumbuhkan penyakit. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan rezeki yang haram juga ini yang menyebabkan doa kita tidak lagi didengar sama Allah. Mungkin pernah kita mendengar hadis Nabi. Nabi menceritakan ada seorang yang dia mengadakan safar perjalanan jauh, berambut kusut masai lagi berdebu. Dia menadahkan tangannya ke atas langit berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhan, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga pakaian yang haram, wa gudiya bil haram, dan ia dikenyangkan dengan yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana bisa doanya dikabulkan oleh Allah? Padahal orang ini sudah mengumpulkan syarat-syarat dikabulkannya doa. Pertama, dia lagi safar, termasuk dari doa yang mustajab, doanya orang-orang yang safar. Kemudian orang ini dalam keadaan lagi butuh-butuhnya. Nah, itu juga sebab terkabulkannya doa. Kemudian orang ini berdoa sambil menadahkan tangannya begini. Ini juga sebab terkabulkannya doa. Allah malu ketika hamba mengangkat tangannya berdoa kepadanya, kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Ini jamaah sekalian. Kemudian orang ini tatkala berdoa, dia bertawassul dengan menyebutkan asma Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ini salah satu tawassul.
berdoa dengan menyebut asma Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang maha indah itu, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Nah, makanya salah satu tawassul yang disyariatkan berdoa dengan nama Allah yang sesuai. Kalau kita minta ampun sebut nama Allah, ya Ghaffar ighfirli. Wahai yang maha pengampun, ampuni saya. Minta rahmat, ya Rahmanur Rahim irhamni, rahmati saya. Minta rezeki, ya Razzaq, wahai yang maha memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepada saya. Ini bentuk tawassul yang disyariatkan. Jadi orang ini mengumpulkan semua sebab yang bisa dikabulkan doa. Tapi lihat, karena ada penghalang, Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doanya. Apa itu? Karena dia mengkonsumsi rezeki yang tidak halal. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman sadar betul dia bahwasanya rezeki yang haram itu akan memberikan pengaruh dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk keturunan-keturunannya juga. Jamaah sekalian, karena rezeki yang haram ini akan menumbuhkan daging-daging yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kasih makan kepada keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, nah, jangan salahkan manakala anak itu ya ke depannya nauzubillahi min dzalik. Nah, ya karena salah orang tuanya juga memberikan rezeki yang tidak halal. Iya. Nah, terlebih akhir zaman seperti sekarang ini, Pak. Nah, terlalu banyak ujian-ujian, cobaan-cobaan, hal-hal yang bisa mendorong kita untuk mengkonsumsi rezeki yang tidak halal itu. Terlalu banyak. Terlebih Nabi SAW mengatakan ya, bahwa nanti di akhir zaman manusia itu tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan rezeki. Amin halal, amin haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram, tidak peduli dia. Tidak peduli dia. Apalagi kalau sudah muncul kaedahnya, Ustadz, kita ini mencari yang halal saja sulit, apalagi nyari yang haram katanya. Subhanallah. Akhirnya menghalalkan segala cara. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari perkara yang diingatkan di dalam agama kita dari rezeki-rezeki yang tidak halal yang akan mengundang bencana dan malapetaka, yang mengundang musibah bagi kita adalah aklur riba, makan harta riba. Makan harta riba. Ini mengundang musibah, Pak. Nabi SAW sendiri yang mengatakannya. Tidaklah ada di suatu kaum, ma min qaumin, tidaklah ada di suatu kaum yadharu fihi riba waz zina, yang di kaum tersebut nampak zina dan riba, illa ahalla bi anfusihim iqaballah, melainkan mereka telah menghalalkan untuk diri-diri mereka hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu mengundang musibah, Pak. Nah, salah satu dosa yang paling besar adalah riba ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah dikisahkan di zamannya Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Ada seorang yang melihat orang lagi mabuk teler jalan di jalan raya. Orang ini yang namanya mabuk ya, dia seakan-akan ingin mengambil bulan, lompat-lompat dia. Orang mabuk. Orang ini lihat, luar biasa ini pengaruhnya mabuk ini. Nah, sampai kayak orang gila kayak begitu. Maka dia berkata,
demi Allah, istri saya tertalak kalau ada yang masuk dalam perut manusia yang lebih jelek daripada khamr. Istri saya tertalak kalau ada yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih jelek daripada khamr. Dia ucapan seperti itu, dia pertaruhkan istrinya. Saking semangatnya tadi, karena dia memandang ini paling buruk sudah ini, khamr ini. Akhirnya setelah itu dia pun bertanya-tanya, ini tadi saya ngucapin seperti itu, kira-kira benar atau enggak ini? Akhirnya beliau angkat perkaranya kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tanya kepada Imam Malik, dikisahkan ceritanya tadi. Kemudian Imam Malik tidak langsung jawab. Kata beliau, kamu kembali dulu ke rumahmu, besok kamu datang lagi, saya akan cari kasus masalahmu ini. Soalnya masalahnya istrinya yang dipertaruhkan. Kalau tidak benar, istrinya tertalak, karena dia sudah ucapkan begitu. Besoknya dia datang kepada Imam Malik. Wahai Imam, bagaimana kemarin itu? Kata Imam Malik, imra'atu katolik, istrimu tertalak. Hah? Istrimu tertalak. Loh kenapa? Ternyata ada yang bisa masuk ke dalam perut anak cucu Adam, yang bisa masuk ke dalam perut manusia lebih buruk daripada khamr. Apa itu? Tasaffahtu kitab Allah. Kata Imam Malik, aku bolak-balik ini ayat-ayat Quran ini, aku tidak dapat sesuatu yang lebih mengerikan yang masuk ke dalam perut anak cucu Adam melebihi riba. Istrimu tertalak kalau begitu. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa Imam Malik bisa menyimpulkan seperti itu? Nah, ya disebutkan bahwa ternyata tidak ada dosa di dalam Quran yang pelakunya diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan riba. Apa kata Quran itu? Fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Maka umumkan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, tidak bisa kebayang ya bagaimana perang melawan Allah. Tidak ada dosa yang seperti itu ancamannya kecuali riba ini, Pak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa riba ini lebih mengerikan lagi. Ya. Ya memang dia tidak seperti khamr yang memang zatnya haram. Kalau riba itu kan ya, uangnya mungkin sama, makanannya mungkin makanan halal zatnya, tapi dari hasil usahanya ini uang riba ini. Nah, dari sisi itunya. Kalau khamr kan jelas memang zatnya haram, memabukkan. Tapi riba ini uangnya mungkin sama aja dengan uang-uang yang kita lihat sehari-hari. Makanannya mungkin sama saja, makanan yang sehari-hari kita lihat. Tapi hasil yang didapatkan ternyata itu dari riba, lebih mengerikan daripada khamr. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat riba dalam Quran di surat Al-Baqarah mulai dari ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan harta riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka ini tidak mampu berdiri ya, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila, lantaran tekanan penyakit gila. Perhatikan, orang yang makan harta riba, kata Allah, tidak dapat berdiri dari tempat berdirinya melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Nah, ini perumpamaannya seperti itu. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Katanya jual beli sama aja dengan riba, riba sama aja dengan jual beli, tidak ada bedanya.
Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Tidak sama. Jual beli itu halal, riba itu haram. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena riba ini ingin menjadikan akad sosial menjadi akad jual beli. Nah, ini tidak bisa seperti ini. Menjadikan akad sosial menjadi akad komersial, jual beli. Tidak boleh. Kalau mau akad komersial sudah ada jalannya, jual beli. Bukan riba. Nah, riba ini kan asalnya akad sosial, pinjam meminjam. Dia minjamin orang, itu akad sosial, bantu orang. Membantu orang termasuk akad sosial. Mau dia jadikan komersil juga ini. Nah, kalau pinjam uang saya ya kembalikan, ada bunganya lah. Ada bunganya lah. Nah bunganya itulah riba. Nah, hanya sekarang ini kan orang itu menamakan sesuatu yang haram itu dengan nama-nama yang indah. Riba dinamakan bunga. Nah, siapa yang tidak suka dengan bunga? Bunga. Nah, tapi hakikatnya riba. Riba tetap riba. Mau dinamakan bunga, mau dinamakan bagi hasil, mau dinamakan apa, yang penting dia hakikatnya seperti itu, riba sudah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Maka barang siapa yang telah datang nasihat dari Rabbnya lalu dia berhenti dari makan riba, falahu ma salaf, maka baginya apa yang terdahulu, wa amruhu ilallah, dan perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada, siapa yang kembali mengulangi setelah datangnya peringatan ini, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan melenyapkan yang namanya riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang tetap di dalam kekafiran dan bergelimang dengan dosa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa harta riba. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Perhatikan, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak lakukan yang seperti itu, fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Ini dalilnya Imam Malik. Riba itu lebih mengerikan daripada khamar. Kalau kalian tak berhenti dari itu, umumkan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan peperangan dari Rasulnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mengerikan dosa riba itu. Iya. Mengerikan dosa riba itu. Orang yang makan harta riba, ya, dalam hadis itu baru ayat ya. Hadis sangat banyak juga yang menunjukkan betapa bahayanya riba ini. Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang melakukan dan makan harta riba. Hadisnya disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dirhamur riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittah wa thalathina zanyah. Dirhamur riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam asyad min sittah wa thalathina zanyah. Ini haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham riba. 1 dirham. Kalau 1 dirham itu dikonversikan ke gram, dirham itu perak, Pak. Kalau kita konversikan ke gram, kurang lebih 3 gram perak. Nah, hitung saja berapa 1 gram perak sekarang ini. 1 dirham
riba ya kurang lebih 3 gram perak yang dimakan oleh seorang dan dia tahu itu riba, lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Lebih berat dosanya dari 36 kali berzina. Ini kata Nabi, Pak. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah, luar biasa ini. Nah, zina itu kan bukan dosa kecil. Dosa besar dia itu. Zina itu. Nah, 36 kali berzina masih lebih ringan ternyata daripada makan riba yang 1 dirham. Nah, bagaimana lagi kalau lebih daripada itu? Subhanallah. Makanya jangan beralasan, Ustadz, ribanya kan masih sedikit, enggak apa-apa. Masih sedikit. Ya, Nabi SAW juga pernah menyatakan, ar-riba thalathah wa sab'una baban. Riba itu punya 73 pintu. Riba itu, kata Nabi, punya 73 pintu. Bayangkan banyaknya itu riba. Adanaha, mau tahu yang paling rendahnya bagaimana? Adanaha, yang paling rendahnya mislu ityanir rajul ummah. Yang paling rendahnya seperti, nauzubillah, seperti orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Paling ringannya itu. Wa inna arbar riba istitalatur rajul fi irdi akhihi. Dan riba yang paling riba, kata Nabi, adalah tatkala seorang merendahkan harkat dan martabat saudaranya muslim. Dia fitnah, dia gibah, dia cela, dia maki. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana ngerinya dosa riba ini. Jadi jangan main-main. Nah, dengan dosa riba ini, iya, sangat mengerikan, Pak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelakunya dilaknat, bukan hanya pelakunya. Pelakunya dilaknat yang makan riba, yang memberi riba, yang menulis iya, transaksi riba, yang menyaksikan juga kena laknat. Kata Nabi SAW, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun. Kata Nabi SAW, Rasulullah melaknat pemakan riba, pemakan riba, rentenir yang meminjamkan, wa mukilahu, nasabah yang meminjam, wa katibahu, sekretaris yang mencatat, wa syahidaihi, yang menjadi saksi dalam transaksi riba. Kata Nabi, hum sawa, mereka itu sama semua. Sama kenapa? Sama dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengerikan dosa riba ini. Nah, makanya para ulama mengatakan riba itu mendatangkan hukuman dalam fase-fase kehidupan manusia. Dalam fase-fase kehidupan manusia. Di dunia, na'am, Nabi SAW mengatakan, ma ta'amala ahadun birriba illa kana akibatu amrihi ila qillah. Tidaklah seorang berani bermuamalah dengan riba, melainkan akibat kesudahan dari perkaranya akan jatuh miskin itu orang. Nah, sudah menjadi nyata, Pak. Sudah kita lihat betapa banyak orang gara-gara riba jatuh miskin. Rumahnya disita, kendaraannya disita, habis semuanya gara-gara riba. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah seorang bermuamalah dengan riba melainkan akhir dari kesudahannya, kata Nabi, akan jatuh miskin. Memang pertama-tama dia rasakan mungkin nikmat riba itu. Ya, nikmat riba itu. Kadang kita ini kan, masya Allah, ya, ada tawaran-tawaran. Kadang sering muncul di HP itu, Pak, SMS kadang itu, tawaran-tawaran pinjaman. Bunganya rendah katanya, cuman 1%, 2%, riba itu. Subhanallah, tawaran-tawaran seperti itu muncul kadang di HP kita, ya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berani bersentuhan dengan riba? Ingat, kesudahan perkaranya akan jatuh miskin. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya
bahwa Nabi SAW pernah dalam tidurnya, dalam mimpinya, beliau dibawa oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dua malaikat ini mengajak Nabi SAW ke suatu tempat, dan di tempat itu Nabi diperlihatkan orang-orang yang disiksa, nauzubillah. Ada ya yang kepalanya itu dihancurkan, ada yang mulutnya disobek-sobek sampai ke tengkuknya. Ya, ada disebutkan juga laki-laki dan perempuan telanjang berada di tungku api neraka. Kemudian ada juga ya di antara pemandangan yang dilihat Nabi, orang yang berenang di sungai darah. Orang yang berenang di mana? Di sungai darah. Nah, ketika dia berenang di sungai darah, ya, bayangkan sungai darah ini. Ya. Dan disebutkan bahwa di tepi sungai itu ada seseorang yang sangat seram wajahnya. Setiap kali orang-orang yang berenang di sungai darah ini mau menepi, ya, maka tiba-tiba orang yang berada di tepi sungai ini melempar mulutnya dengan batu. Melempar mulutnya dengan batu. Akhirnya dia terdorong lagi ke tengah. Terus seperti itu, dia menderita, berenang di sungai darah. Tiap kali mau menepi, orang yang berada di tepi sungai sudah melempar mulutnya dengan batu. Lempar dengan batu. Sampai dia kembali lagi ke tepi sungai. Ke tengah sungai. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW melihat pemandangan itu mengerikan. Loh, siapa mereka ini wahai malaikat? Ngeri aku melihatnya. Apa kata para malaikat? Alladzi ra'aitum fi nahrid dam, yang kau lihat wahai Muhammad di sungai darah tadi, hum, mereka itu akilur riba, adalah para pemakan harta riba. Para pemakan harta riba. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, subhanallah, ini kejadian ini disebutkan oleh para ulama termasuk dari azab kubur. Termasuk apa? Azab kubur. Nah, ini sudah lain lagi nih perkaranya ini. Karena memang sudah perkara gaib, di luar akal kita sudah. Termasuk siksa kubur kata para ulama adalah macam siksa seperti ini, berenang di sungai darah. Belum di akhirat ini, Pak. Di kubur ini. Nah, kita kan tidak tahu lagi bagaimana di kubur itu. Subhanallah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa mengerikannya dosa riba ini. Dan hati-hati dari praktek-praktek riba. Sekarang ini berhamburan juga itu orang-orang para rentenir-rentenir yang meminjamkan uang dengan berbunga itu, Pak. Ya. Pandai dia datang kepada orang-orang yang lagi kesulitan, ya. Orang lagi kesulitan harusnya kan dibantu. Nah, ini sudah dipinjamin dia kasih bunga lagi. Ya. Bahkan ada juga istilahnya itu bunga berbunga. Bunga berbunga, bunganya sudah ada bunganya lagi tuh. Nah, sampai habis orang diambilnya. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama juga dengan bank-bank konvensional itu. Ya. Yang mereka kalau kita pinjam uang di sana, bunga juga itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, putuskan hubungan dengan riba. Putuskan hubungan dengan riba. Jangan sekali-kali bermuamalah dengan riba. Kalau misalnya kita masih ada, cepat lunasi, cepat selesaikan. Kemudian jangan pernah lagi berhubungan dengan yang namanya riba. Nah, betapa banyak orang praktek-praktek riba itu ya menjamur. Ya, bahkan sekarang ini sudah berkembang juga. Ada riba model macam online, Pak. Dengan cara online. Nah, bukan offline lagi sekarang, online ada. Ya. Orang menawarkan pinjaman-pinjaman dengan berbunga seperti itu. Nah, kalau dulu kan biasanya di kampung-kampung itu terkadang ada juga praktek-praktek riba, itu yang biasa. Bahkan sampai sekarang pun ada juga dikerjakan. Nah, orang-orang yang meminjam uang untuk modal misalnya, kemudian dia jaminkan sawahnya. Nah, sawah ini jaminan, tidak boleh diganggu gugat. Yang namanya wadiah, jaminan, itu tidak boleh diganggu gugat. Kalau diganggu, dikelola, jatuhnya riba. Makanya ulama sepakat dengan kaidah, ini kaidah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman
utang yang di belakangnya melahirkan manfaat, ada manfaat yang didapatkan oleh yang memberikan utang, maka jatuhnya riba. Ini kaidah sepakat para ulama, tidak berselisih ulama di 4 madhab. Tidak ada perselisihan. Setiap pinjaman yang di belakangnya manfaat riba bagi yang memberi pinjaman, maka itu adalah riba. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sama tadi, kalau ada orang yang minjamin barang, minjam uang sama orang lain, dijaminkannya sawahnya misalnya. Kemudian sawah ini dikelola sama yang memberi pinjaman. Dia ambil manfaatnya, dapat juga dia bayaran dari orang yang berutang itu. Tetap dia mengambil bayarannya. Ya, nagih utangnya, tapi dia sudah dapat manfaat. Bahkan mungkin bertahun-tahun dia sudah kelola sawahnya ini, sudah kembali sebenarnya utangnya itu. Ya, tapi yang dia maksudkan ya modal pertamanya belum kembali. Nah, ini betapa banyak praktek riba seperti ini, Pak. Nah, tak boleh yang seperti ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian mungkin sudah jam 6. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini sebenarnya ya pembahasan terkait dengan bahaya riba. Kita belum menyinggung terkait dengan bagaimana seluk-beluk riba itu, apalagi dalam kehidupan sekarang ini. Nah, itu pembahasannya ada sendiri. Ya, terkait dengan masalah bagaimana mengetahui riba itu, ya, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bahaya riba. Ya. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus Masjid At-Tanwir, kepada imam masjid, kepada Ustadz Indra Cahyadi hafizahullahu taala, dan kepada seluruh jamaah yang hadir. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk berilmu dan beramal dan istiqamah di atasnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, dengan penutupan yang baik. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.